Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Jumatri, biasa dipanggil Atri, BP 181055 2011, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Dalam kesempatan ini aku bakal jelasin sama teman-teman semua tentang salah satu mata kuliahku, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM, yang materinya yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Kita langsung masuk ke materi. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindung dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Yang pertama yaitu mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, yang pertama yaitu beban kerja berupa fisik dan mental. Kedua, lingkungan kerja berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Yang ketiga, kapasitas kerja, merupakan keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Tujuan pengawasan lingkungan kerja, upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain dari potensi bahaya yang berasal dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan energi, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Faktor-faktor lingkungan kerja. Faktor fisika baru merupakan bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstrim. 2. Yaitu faktor kimia. Bahan kimia yaitu semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan atau proses kerja, serta sisa-sisa proses produksi dan atau proses kerja. Dapat berbentuk padatan, gas atau uap, atau cairan. Padat, contohnya itu padat berupa debu, serat atau partikel yang dapat berasal dari debu rokok, debu logam, debu mineral, atau silika atau asbes. Cair, misalnya semprotan pembasmi serangga. Gas dan uap seperti O2, N2, CO2, Pb, NO2, H2S, dan sebagainya. 3. Faktor biologi, merupakan virus, bakteri, jamur, parasit, insek, dan lain-lain. Keempat yaitu faktor psikologi, yaitu berhubungan dengan orang lain atau relationship, hubungan dengan pekerjaan, dan hubungan dengan lingkungan kerja. 5. Yaitu faktor ergonomi, merupakan posisi kerja, cara kerja, tata letak, dan beban kerja. Fokus program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja difokuskan pada 2 aspek. Yang pertama yaitu perilaku kerja, membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Selanjutnya, kondisi kerja, mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman.
Beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Kedua, ergonomika. Studi mengenai hubungan antar manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Memasang alat-alat kontrol produksi. Menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Memasang rambu-rambu keselamatan kesehatan kerja. Berikut merupakan contoh gambar alat pelindung diri yang bisa digunakan dalam suatu industri. Contohnya yaitu ada safety belt, lighting jacket, helm, sarung tangan, safety hose, safety shoes, wear pack, dan sebagainya. Dan gambar rambu-rambu peringatan yang biasa ada di suatu industri. Evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. Penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian maupun kualitatif atau berantingnya cedera atau penyakit. Menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan sama teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.